Satu hal yang kami tahu ya Bapa, bahwa kelahiran ya Tuhan membawa dampak bukan hanya untuk anak-anak Tuhan, tapi seluruh dunia merasakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena itu ya Bapa kami mau terus belajar dan terus belajar untuk terus berada di dalam pelajaran-pelajaran, di dalam kehendak-kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami mau sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan terus akan menjadi rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami telinga seorang murid ya Bapa, dan hati yang subur, agar supaya firman yang tertempang pada sore hari ini ya Tuhan boleh kami rasakan, boleh kami lakukan ya Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu untuk diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dewasa Muda, Bapak Stephen, juga untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Boleh beri kemuliaan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Selamat hari Natal dan tahun baru. Kita biasanya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, Merry berarti happy ya. Merry berarti bahagia. Ada yang namanya Merry pada sore hari ini? Christmas artinya Natal. Berarti seperti yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, bersukalah senantiasa, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Kita harus merayakan Natal ini dengan sukacita yang penuh. Bukan karena masalah kita sudah selesai. Mungkin tahun ini masalah kita belum selesai, tapi biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, agar supaya di hari Natal ini kita mengalami perubahan demi perubahan. Amin. Haleluya. Saya ingin bercerita sedikit ya. Sabtu yang lalu ada jemaat yang mengatakan, yang bertanya lebih tepatnya, Cik Irin, apakah ibadah dia tertutup? Saya cukup tersenyum gitu ya. Mungkin tidak hanya tanya kepada saya, ada ya yang ditanya iya seperti itu ya. Mungkin Ivana ada ditanya iya seperti itu ya. Ada ya, beberapa jemaat ada yang nanya. Nah, karena apa? Karena waktu pengumuman tidak diberikan tahun, diberikan pengumuman bahwa hari ini Sabtu, hari ini tanggal 21 adalah apa Pak Steven? Kebaktian yang terakhir, ibadah yang terakhir, sehingga banyak yang galau ya. Dan di situ saya menemukan hati yang benar-benar rindu. Kebaktian DM tutup, mereka galau gitu. Berarti ini adalah jemaat-jemaat yang setia. Sekali lagi tepuk tangan untuk jemaat-jemaat Dewasa Muda yang setia. Sangat sulit ya di hari Sabtu untuk orang-orang beribadah. Tapi jemaat Tuhan yang berkumpul pada hari Sabtu, setiap Dewasa Muda, beliau hadir. Dan bahkan seandainya kata tutup, mereka masih bertanya. Saudara tahu saya menjawab apa? Dengan iman saya katakan, ibadah Dewasa Muda tidak akan tutup, karena selama Tuhan Yesus masih memberikan generasi demi generasi bagi gereja ini, ibadah Dewasa Muda akan tetap berdiri dan akan semakin dilipat gandakan anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya. Pada sore hari ini kita diberi Bapak Gembala sebuah temanya. Temanya apa saudara? Rumah Tuhan, rumah kita. Coba saya mau tanya ya, untuk yang di sebelah kiri, boleh bantu saya ya? Rumah Tuhan. Seandainya kata kita mendengar kata-kata rumah Tuhan, apa yang terbersit di pikiran setiap saudara? Gereja. Apalagi? Yang kanan belum, yang kiri dulu. Gereja. Apalagi? Kita. Ya? Hati kita. Yang sebelah kanan? Ibu Gembala. Apa Ibu Gembala? Ya? Bait Allah. Nah, begitu banyak definisi rumah Tuhan ini ya. Banyak. Gereja, bait Allah, hati kita, semuanya itu rumah Tuhan. Tapi
sore hari ini, kita yang berada di dewasa muda, kita harus lebih mengenal lebih dalam lagi apa rumah Tuhan menurut kitab Ibrani pasal 3 ayat 6. Mari sama-sama kita belajar. Kitab Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Ya, jemaat saya minta tolong untuk sama-sama membacanya dengan keras ya. 3, 2, 1. Tetapi Kristus setia sebagai anak. Stop sampai sana dulu ya. Stop sampai sana. 6a ya. Nanti kita akan bahas yang nanti. Nah, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Bukan bait Allah, bukan membicarakan soal bangunan, tetapi kita. Ya. Nah, saya ada satu pertanyaan. Jikalau kita pergi ke sebuah rumah, mungkin rumah itu mewah, tapi tidak ada pemiliknya, tidak berpenghuni. Ketika saudara masuk ke rumah itu, apa yang saudara rasakan? Jadi tidak ada yang membersihkan ya. Jadi rumah ini kosong, tidak ada pemilik, juga dalam keadaan yang tidak bersih-bersih saja. Apa yang saudara rasakan? Horor. Karena itu sebuah rumah harus ada pemiliknya. Terlepas dari rumah itu besar, mewah, jikalau rumah itu tidak ada pemiliknya, itu tidak akan berarti apa-apa. Tapi walaupun kita berkunjung ke satu rumah itu sederhana, bahkan sangat sederhana, tapi rumah itu tertata dengan luar biasa, dengan rapi, maka ketika masuk ada aura yang berbeda. Amin. Karena itu hidup kita, diri kita saat ini ada pemiliknya. Dikatakan di sana, Kristus setia, walaupun seringkali kita tidak setia. Sebenarnya kita ini harus sangat berterima kasih kepada Tuhan ya. Bukan kita saja, bahkan orang-orang di luar Tuhan harusnya berterima kasih loh ada Natal. Betul ya? Karena apa sih? Karena apa yang ngandung itu karena apa? Karena apa ya, Sa? Kenapa orang-orang yang di luar Tuhan pun harus berterima kasih ada Natal? Kenapa? Ada apa? Karena Tuhan Yesus kan lahir buat kita, Ya, kalau di kita kan Tuhan Yesus lahir buat kita. Terus kita rayain Natal. Mereka manfaatin eventnya kita buat tukar kado. Tepuk tangan. Iya. Orang di luar Tuhan pun merayakan Natal ini meskipun bukan sebagai satu kebaktian atau ibadah. Mereka liburan loh. Benar ya, Pak? Kapan Pak Gembugem liburan? Diskonnya di mana-mana, di mall itu diskon. Itu berarti apa? Natal tidak hanya memberkati kita sebagai umat Kristen, tapi Natal juga memberkati orang-orang di seluruh dunia. Amin. Amin. Itulah Natal yang sebenarnya, memberkati. Memang tema yang diberikan ini di satu ayat ya, Ibrani pasal 3 ayat ke-6. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membaca dari awal ya, kita buka lagi. Karena hidup itu ada belajar ya, supaya kita masuk dalam universitas kehidupan yang lebih lagi, yang lebih tinggi lagi. Kita baca di Ibrani, kitab Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Secara bersama-sama saja ya. Pasal 1, 3, 2, 1. Saudara yang kudus, kamu mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Perhatikanlah Yesus Rasul dan iman saat mengakui iman kita. Lanjut terus. Yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya sebagai
Ayat 3, sebab ia dapat layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dulu diakui daripada rumah yang dibangunnya. Keempat, sebab saudaranya marah bangunan bangunan, tapi ia diberikan segala sesuatu yang Allah. Yang kelima, dan Musa hanya manusia yang tetapi Kristus dia sebagai anak yang memperoleh dan rumahnya ia diletakkan jika kita sampai pada akhirnya betul berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita. Kitab Ibrani ini ditulis pada zaman dulu, diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Seperti kita tahu, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang pandai. Sampai-sampai ada research di satu universitas, ya, di antara beberapa murid, kalau ada satu saja orang Yahudi, pasti dia akan mendapatkan nilai yang terbaik. Ini kenyataannya seperti itu, dan ini diakui. Biasanya orang yang pintar berarti sulit untuk diajar, karena dia merasa dirinya bisa melakukannya semua dengan apa yang dia mampu. Apalagi ditambah kalau dia kaya. Nah, kitab Ibrani diperuntukkan oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, ya, yang saat itu di dalam kehidupan setiap mereka itu selalu mengeluh-elukan seorang nabi. Banyak nabi yang hidup saat itu, tapi yang kali ini kita bahas adalah Nabi Musa. Mengapa dia mengeluh-elukan Nabi Musa sementara nabi-nabi yang lain masih banyak? Satu jawabannya, karena Musa adalah merupakan satu-satunya nabi yang langsung mendapatkan 10 perintah Tuhan, sehingga mereka hanya memandang Musa. Karena itu penulis kitab Ibrani memperingatkan kepada setiap orang-orang Yahudi di zaman itu bahwa ada satu pribadi yang lebih tinggi daripada seorang nabi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bahkan dikatakan, sekalipun ada sebuah bangunan, yang lebih tinggi adalah ahli bangunannya. Coba kalau kita melihat sebuah rumah yang dibangun, pertama-tama kita pasti tanya, oh lebarnya berapa, panjangnya berapa, berapa. Tapi terakhir pasti kita tanya apa? Siapa yang bangun? Betul ya? Siapa yang bangun? Jawabannya Ishak Prasetyo. Oh siapa gitu ya? Nah, jadi ahli bangunannya itu yang ditanyakan. Bersamaan di zaman itu diperingatkanlah itu semua kepada bangsa-bangsa Israel. Itu zaman dulu. Tapi sore hari ini, di zaman ini, ayat ini untuk siapa? Untuk kita semua. Di sini dikatakan apa? Ada syaratnya loh ya. Coba kita buka lagi yang pasal 3 ayat yang paling pertama. Terima kasih Tuhan berkati ya Bapak Sudi. Karena itu saudara-saudara yang kudus, kamu mendapat bagian dan panggilan surgawi. Kita mendapat ya panggilan ya. Dapat ya? Kita semua, hampir semua yang duduk di sini pelayanan loh. Ya kan? Andreas pun pelayanan loh. Setiap saya datang tuh dia yang beri saya senyum, yang termanis. Andreas itu rajin. Tuhan berkati. Nah, kita langsung loncat yang ke-6. Ada syaratnya bahwa untuk menjadi sebuah rumah Tuhan itu kita dikatakan sebuah rumah Tuhan apa? Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Tunjuk diri kita sendiri. Rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Berarti ada syaratnya. Syaratnya harus apa? Teguh. Teguh nggak ada hari ini. Nah, ada syaratnya.
Berarti setiap kita ini belum tentu rumah Tuhan. Kita mengakui kita rumah Tuhan, tapi penilaian itu di atas surga yang mulia Tuhan yang menilai. Rumah Tuhan harus setia sampai akhir, dan semua penilaian itu Tuhan yang menilai. Ada satu kisah nyata di satu perguruan yang berada di negeri Tiongkok, ya, ini kisah nyata. Ada satu perguruan yang gurunya namanya Lisun. Nah, sekali lagi ada yang mertuanya namanya Lisun, mungkin sebelumnya saya minta maaf ya kalau sama ya, tidak maksud untuk memakai namanya. Ini kisah yang nyata, betul-betul nyata. Karena umurnya dirasa semakin tua, akhirnya guru Lisun ini berpikir untuk mencari generasi penerus untuk perguruannya ini, ya. Tapi dia bingung karena di satu perguruan ini ada 3 murid yang sangat kompeten, yang sangat bisa untuk memimpin perguruan ini. Jadi dia bingung, ya. Murid pertama dipanggil, murid kedua dipanggil, sampai murid ketiga diajak duduk bersama, dikatakan, kalian adalah murid-murid terbaikku. Tapi saya sebagai guru mau mengutus setiap saudara, setiap murid-muridku ini untuk berangkat ke berbagai kota. Dan sampai tanggal kesekian, misalnya ini ya, dan sampai tanggal 25 Desember tahun kesekian, ketiga murid ini harus kembali ke negara aslinya. Jadi diberikan waktu sekitar mungkin 3 bulan. Nah, siapa yang datang lebih cepat boleh, siapa yang datang lebih lambat tidak boleh. Begitu syaratnya. Nah, sampai akhirnya singkat cerita pergilah murid yang pertama. Mereka bertiga ini berjalan ya, ke satu negara demi negara, ke satu kota, dia berjalan sampai akhirnya tiba di satu kota. Nah, di satu kota ini murid pertama kali melihat dia kesengsem gitu ya. Lihat kota ini, wow. Lihat kota ini luar biasa. Orang-orang berdagang dan dia lihat orang itu kok mudah sekali mencari uang. Terima uang, jual barang dapat. Bahkan hampir ke seluruh pelosok kota ini berdagang. Tapi tidak ada toko yang sepi. Padahal semua berdagang. Biasanya kalau kita berdagang itu kan, contoh ada satu supermarket, satu meternya ada lagi. Biasanya kan ada yang lebih rame, ya kan? Ini enggak semua. Nah, itu membuat murid pertama akhirnya memutuskan. Satu malam sebelum tidur dia mengatakan kepada temannya yang 2 ini ya, dia mengatakan, Aliam, namanya Aliam ini ya, murid yang kedua ya. Dia bilang, Aliam, saya pikir saya akan menetap di kota ini. Enak, saya bisa jadi orang kaya, saya bisa dapat duit dengan gampang. Kedua muridnya ngingetin, ya biasa. Kalau orang yang rohani itu biasanya ngingetin gitu ya. Kamu apa enggak lupa ya? Pesannya guru kita itu kita harus kembali. Terus dia bilang, enggak lah, saya kalau di perguruan enggak pegang apa-apa. Hidup saya harus suci dan kudus, enggak boleh mengambil keuntungan, enggak enak. Dengan uang ini saya bisa loh melakukan apa saja. Akhirnya singkat cerita, tinggallah dia di kota ini, berdagang ya, sebagai pedagang. Murid yang kedua dan ketiga besoknya dia berjalan lagi. Tentunya biasanya orang dua ini pasti ngomong-ngomong, kok bisa loh ya, kayak seperti itu gitu loh. Kalau saya enggak gitu. Termasuk murid yang kedua mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya yang murid kedua kesengsem saudara sama satu gadis cantik, tinggi, putih kayak biru, cantik, tinggi, putih ya, semampai. Nah, akhirnya dia jatuh cinta saudara, jatuh cinta. Dan singkat cerita dia mengatakan kepada murid ketiga, Asan, nah namanya nih Asan ya, yang ketiga ini ya. Asan,
saya terlalu jatuh cinta sama gadis yang ini. Sulit di perguruan nggak ada kelihatan cewek yang seperti ini. Bahkan di kota yang pertama kita nggak melihat cewek yang seperti ini gitu loh. Putih tinggi semampai kayak bihun gitu. Nah, langsing di mana lagi dapat? Dia juga suka sama saya. Nah, kehidupannya juga oke lah. Saya bisa nebeng-nebeng hidup dikit gitu ya. Nah, akhirnya sedih lah yang ini. Coba dipikir lagi. Nah, kalian mengatakan, enggak, saya sudah kadung, kesengsem, falling in love banget. Dan saya memutuskan mau menikah dan beranak cucu bersama gadis yang ini. Enggak banyak bicara, akhirnya yang ketiga, murid ketiga memutuskan besoknya dia ke negara lain, ke kota lain. Dia berjalan sampai akhirnya di satu kota, ada satu kota yang membuat dia miris. Kota yang terakhir yang dia jalani ini adalah sebuah kota yang lumsek ya saudara ya. Kehidupannya itu penuh dengan kekerasan, banyak sekali orang miskin. Orang miskin itu sampai tidak makan, bahkan ditindas. Kalau tidak bekerja sampai ditindas, diinjak, dipukul kepalanya. Itu membuat murid ketiga itu sedih. Dan dia membela rakyat miskin ini sedemikian rupa. Karena dia di perguruan, dia bisa melakukan bela diri kan. Sampai akhirnya singkat waktu dia di sana, akhirnya dia pamit kepada penduduk setempat bahwa dia akan kembali ke negara aslinya atau ke kota aslinya. Tentunya semua penduduk ini tidak memberikan izin. Mereka ada yang menangis, mereka ada yang menahan, bahkan mereka memberikan satu janji bahwa jikalau asam ini tetap ada di kota ini, maka dia akan diangkat sebagai seorang pemimpin yang membela kebenaran. Tapi apa yang murid ketiga katakan? Tidak bisa, karena saya sudah terikat janji oleh guru saya. Dan tanggal 25 Desember saya harus sampai di kota saya sendiri. Tibalah akhirnya tanggal 25 Desember. Gurunya melihat ya dari kejauhan, sudah nunggu. Murid saya yang mana yang akan pulang? Ya, nah, akhirnya dia menunggu di kejauhan, dia melihat muridnya kembali. Dia bingung. Wah, benar, sesuai prediksi. Pasti satu yang kembali, tapi dia tidak tahu murid yang mana. Tidak tahu murid yang mana. Nah, akhirnya dia lebih dekat, dia melihat murid yang ketiga yang datang. Akhirnya sang guru menyambut dan dipeluknya. Dan diajak duduk, makan bersama, minum bersama, disuruh beristirahat. Sampai keesokan harinya dia mengatakan bahwa tampuk kepemimpinan di perguruan ini diserahkan kepada murid ketiga. Ini mungkin sebuah kisah nyata di negara lain. Tapi sadar tidak sadar, setiap kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Betul? Kita bisa. Karena pasangan, kita bisa pindah agama. Karena uang, kita bisa leha-leha. Akhirnya nggak pelayanan. Atau mungkin pelayanan, tapi kita hanya taunya nyumbang. Dengan uangnya bisa nyumbang, nggak mau kerja. Banyak orang yang seperti ini. Nah, yang kita harus pelajari hari ini, kita ingat satu kisah, ya, kisah anak yang hilang. Bagaimana kisah anak yang hilang ketika dia berada di luar rumah bapaknya? Dia tidak mulia daripada seekor babi. Ya kan, dikatakan di kitab itu. Kita harus tahu kisah itu, ya. Nah, kalau seekor babi, ya, anak yang hilang itu, kalau seekor babi itu makannya masih enak, betul? Dia mungkin bisa makan sosis digiling atau daging digiling. Tapi anak yang hilang, yang hidupnya memilih untuk pergi dari rumah bapaknya, dia makan apa? Kotoran babi, saudara. Nggak lebih mulia dari seekor babi. Pada sore hari ini firman ini menamplak setiap kita. Janganlah pernah hidup di luar rumah Tuhan.
Jikalau hari ini kita masih berada di tempat ini, kita bersyukur. Tapi satu hal yang harus kita ingat, rumahmu, mobilmu, uangmu, itu semua milik Tuhan. Anak-anakmu, itu semua juga milik Tuhan. Tuhan yang menjadi ownernya. Kita hanya seorang manajer. Kita nggak punya hak milik untuk semua yang kita punya. Kita hanya memiliki apa? Hak guna bangunan yang ada pada saatnya harus dikembalikan kepada Tuhan. Sebuah kata rumah itu tidak akan jauh-jauh dari kata pulang, betul? Nggak ada gini, pergi ke rumah, nggak ada, kecuali ke rumah orang lain, ya kan? Pergi ke rumah Bapak Hansen. Tapi kalau pulang ke rumah kita sendiri apa? Aku mau pulang ke rumah. Jadi kata pulang dan rumah ini tidak bisa dijauhkan. Sama, apapun yang kita miliki sampai hari ini, ada saatnya kita menghadap hadirat Tuhan. Kita hanya dititipi, dipinjami 70 tahun, 80 tahun, atau lebih sedikit. Hanya sebatas itu. Ada pada saatnya kita harus mengembalikan semuanya itu kepada Sang Pemilik kehidupan kita. Jadi kalau sampai pada sore hari ini kita tidak memberikan diri kita, tidak memberikan hidup kita untuk menjadi sebuah rumah yang dipimpin oleh Tuhan, itu adalah sangat salah besar, ya. Apalagi kita yang sudah pelayanan, apalagi beberapa orang yang mungkin tidak pelayanan di Alkitab tapi dia sebagai pengurus. Dan firman ini bukan hanya untuk pengurus dan pelayan, juga untuk jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Nah, bagaimana caranya? Kita harus belajar dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sangat tidak afdol ya kalau kita tidak menyentuh Natal ini dengan kisah lainnya Kristus. Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Kota yang dulu itu kecil, saudara, tidak dipandang oleh satu orang pun. Kecil, kumuh, nggak dipandang. Sekarang orang-orang pergi tur ke sana itu karena sudah Bethlehem itu sudah bagus, sudah besar. Tapi itu berada dalam masa-masa sejarahnya. Bethlehem itu sangat kecil. Dan Tuhan Yesus Kristus ini lahir di kota yang sangat kecil yang tidak dipandang oleh siapapun. Dan akhirnya karena kelahiran Tuhan Yesus di tempat ini, maka Bethlehem menjadi kota yang diberkati, menjadi kota yang sangat besar, yang dicari oleh orang. Kita melihat apa? 3 orang Majus. Di Alkitab tidak ditulis bahwa orang Majus ini beragama sama dengan kita. Tidak ditulis. Jadi saya bisa berpendapat bahwa 3 orang Majus itu mungkin juga bukan seiman dengan kita. Dia jauh-jauh 3 orang Majus ini datang. Dia melihat bintang, melihat tandanya dia cari. Yang susahnya kita, saudara, sudah tahu tandanya, tapi tidak dicari. Betul? Sudah tahu ya itu salah, dilanggar. Apa yang dibawa oleh orang Majus? Yang pertama, emas. Kenapa harus emas? Karena mahal. Kita harus memberikan yang mahal bagi Tuhan. Amin. Itu emas. Yang kedua apa? Kemenyan. Kemenyan itu apa, saudara? Kemenyan itu untuk mengharumkan. Zaman dahulu kalau ada jasad, ya, ada mayat atau jasad itu diharumkan dengan kemenyan. Bukan 4711 atau minyak serintik seperti sekarang tidak dirasakan. Beda, dulu itu kemenyan. Kita harus membawa kepada Tuhan apa? Yang harum. Yang ketiga apa? Mur. Mur itu bukan mur-mur bau, bukan. Ya. Mur ini supaya apa? Dia yang mengawetkan. Mur ini sifatnya awet, ya saudara. Kalau kita ikut Tuhan harus awet. Tidak karena pacar kita pindah. Ya kan, di sini banyak
anak-anak muda ya, yang cantik ya, atau yang nggak sepiro cantik, tapi kadang sudah jatuh cinta, terus nggak apa-apa lah, nanti juga bisa. Yo, dipikir ngajarin seseorang itu bisa untuk pindah keyakinan, tidak mudah. Atau ada yang mengatakan nggak apa-apa. Saya pernah dengar kisah yang mengatakan nggak apa-apa, beda agama juga jalan. Tapi kita lihat ada artis kan yang beda agama, sampai berpuluh-puluh tahun mereka sama, nggak bisa, akhirnya juga cerai juga, lepas juga. Nah, kenapa kita harus memberikan emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan kita? Karena itu yang terbaik yang diajarkan oleh Tuhan. Mungkin saat hari ini kita tidak mengalami hal-hal yang baik, kita ditindas ya, kita tidak dianggap, sudah kerja keras, kita nggak dianggap, pelayanan nggak dianggap, ya kan? Tapi percayalah, kita itu jadi manusia, kita harus mengingat satu hal. Karena itu saya selalu menaruh dalam hati saya tidak mau sibuk untuk menjadi seekor kumbang atau kupu-kupu yang kelihatannya indah, nggak mau saya. Yang kelihatannya cantik, bagus, banyak orangnya, saya juga nggak mau. Saya kepinginnya apa saudara? Kepingin mempunyai taman yang indah. Kenapa kita harus berpikir seperti itu? Karena sebuah taman yang indah secara otomatis kumbang dan kupu-kupu pasti datang. Mungkin hari ini kita masih merasakan hal-hal yang nggak enak di hati kita ya. Tapi percayalah, taman yang indah itu akan bertumbuh bunga-bunganya kalau diberi pupuk. Dan saya yakin tidak ada pupuk yang terbaik selain dari sampah dan kotoran. Betul ya? Yang setuju dengan saya? Sampah dan kotoran yang membuat kita itu subur di taman yang indah itu. Ya, kita buka selanjutnya, di scroll selanjutnya, Kak Siti. Ya. Natal tanpa perayaan, Natal tanpa baju hijau dan merah, tanpa dress code, tanpa makan-makan, dia tetaplah Natal. Betul dirayakan. Akan tetapi Natal tanpa perubahan hidup, kita ini nggak berubah. Maka kita akan merasakan apa? Natal tahun 2021 ya gitu, tahun 2022 ya sama, 2023 sampai nanti 2030 akan sama, ya gitu-gitu aja. Karena itu saya katakan pada sore hari ini juga pelajaran buat saya secara pribadi. Natal adalah perubahan hidup. Setuju ya? Natal adalah perubahan hidup. Ada lagi nggak ayatnya yang kita sini yang harus di-scroll? Atau ini yang terakhir? Ada lagi? Natal itu bukan sebuah tontonan ya saudara. Kalau kita lihat WL besok apalagi ya ada tamborin. Natal itu bukan sebuah tontonan, tapi tuntutan buat kita orang-orang yang mau menjadi rumah Tuhan sesungguhnya. Untuk menjadi sebuah rumah Tuhan itu tidak mudah ya saudara. Karena yang nilai bukan kita sendiri. Rumah itu definisinya ada dua. Rumah jasmani dan rumah rohani. Betul. Yang tadi sesuai pasal 3 ayat 6 kita sudah bahas ya. Sekarang kita bahas rumah itu ada dua definisinya, rumah jasmani dan rumah rohani. Rumah rohani kita sudah bahas terlebih dahulu. Rumah jasmani biasanya orang-orang itu selalu merasakan bahwa lebih baik di sini rumah kita sendiri, betul? Ada lagunya bahkan, ya kan? Kalau orang dunia aja bisa mengatakan lebih baik di sini rumah kita sendiri, nyaman, enak,
bagi kita. Tapi susahnya di saat Tuhan mempercayakan kita sebuah rumah, kita sering salah pemikiran. Kalau dibilang rumah ini harus ada pemiliknya, bahwa pemiliknya itu adalah Tuhan, dijawab, loh, ya nggak bisa yang kerja saya. Saya ini kerja keras loh, saya pontang-panting loh untuk membeli rumah ini. Kalau kerja keras itu yang disodorkan di saat kita memiliki sesuatu, coba kita pikir, tukang sapu jalanan apa yang tidak lebih keras kerjanya daripada kita? Kalau semua itu diukur dengan kerja keras, apakah tidak mereka yang harusnya lebih kaya daripada orang yang punya rumah mewah? Jadi pada malam hari ini kita diingatkan kembali, mau rumahmu bagus, mau rumahmu di full interior, jikalau tidak ada pemiliknya, dia akan berakhir dengan tidak baik-baik saja. Betul ya? Nah, ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita sedih ya. Kita ikut pelayanan, tapi keluarga kita biasa-biasa saja. Kadang-kadang anak-anak kita justru ada satu keluarga yang mengatakan, anak-anakku ini bodoh. Nah, itu perlu tanda kutip. Kenapa kok bisa dibodoh sama anaknya? Orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa rumah Tuhan itu selalu ada pemiliknya, bukan milik kita. Ingat, saya pun sudah tidak muda lagi tanpa terasa. 5 tahun lagi saya sudah 60. 5 tahun itu cepat. Keisha nggak percaya, mosok akhirnya 55. Iya, Keisha 55. Nanti tak lihat KTP ya. Nah, sebentar lagi itu 60 tahun. Waktu ini berjalan demikian cepat. Yang 40 di sini boleh angkat tangan yang 40. Alia ini masih 40 ya, masih muda ya. Yang 50? Nah, jangan pernah sedih ya kalau kita membahas soal umur. Umur itu di tangan Tuhan. Bisa kita sampai 120, berarti amin, ya kan? Tapi saya berbicara tentang yang 70 ke 80 ini. Sudah waktunya kita menjadikan rumah kita saat hari ini. Dan bersyukurlah yang muda-muda hari ini mendengar firman ini, karena kalian lebih dulu diingatkan daripada kita dulu ya, bahwa apa yang ada padamu itu adalah titipan. Mengapa kita di dalam keluarga kadang-kadang mengalami hal-hal gesekan? Biarlah kita menintrospeksi diri ya. Kita menintrospeksi diri, mengapa tiba-tiba kita mendapatkan badai rumah tangga yang kita sendiri nggak tahu kapan datangnya. Biarlah kita kembali ke pemilik hidup kita ya, ke pemilik hidup kita yang luar biasa. Nah, ketika kita tidak dihargai kembali, kita tetap berpadankan bahwa ini rumah bukan rumahku. Boleh katakan, ini hidupku bukan rumahku, tapi rumah Tuhan. Dan saya mau ambil satu kesimpulan. Seandai kata sampai akhir ibadah dewasa muda yang terakhir tahun ini 2024, doa-doaku masih belum terjawab. Seandai kata, mungkin cara Tuhan itu tidak membuat mujizat di doa-doamu yang terjawab, tapi bisa juga Tuhan mengubah hati setiap kita. Dan dari hati kita yang dipulihkan, hati kita yang diubah oleh Tuhan, kita akan mengawali tahun 2025 dengan tahun kemenangan demi kemenangan akan kita dapatkan. Tidak ada yang amin. Oh, kalau mau yang amin, aminnya harus lebih keras lagi. Amin. Nggak harus doa kita terjawab. Nggak harus pergumulan kita, apa yang kita minta itu Tuhan dengar. Tapi hati kita ini loh,
hati kita ini yang diubah, maka setiap jalan-jalan kita akan dimudahkan oleh Tuhan. Amin. Pintu-pintu yang buntu secara otomatis Tuhan kasih buka. Amin. Dan keluarga kita pasti akan diberkati. Amin. Boleh. Saya minta dengan hormat tim musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian ya. Berkat untuk keluargaku. Mau diberkati? Mau diberkati? Amin. Diberkati bukan hanya harta ya, tapi kita minta diberkati oleh apa? Damai sejahtera dan hikmat serta kebajikan dari Tuhan. Maka yang lain secara otomatis akan mengikuti. Haleluya. Ketika Natal kita rayakan pada tahun ini, apakah setiap kita mengalami sesuatu yang berubah dari tahun-tahun kemarin? Ada yang merasakan Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin? Ada? Oh ada, Pak Ferry. Boleh berikan kesaksian? 1, 2, 3 kata. Tapi jangan ini saya bersaksi, karena jangan gitu dulu. Ya, oke. Beri tepuk tangan ya. Sambil musik mempersiapkan ya. Oke, ya. Shalom. Ya, mungkin pengalaman aja sih ya. Karena kenapa saya merasakan Natal tahun sebelumnya dengan Natal sekarang itu berbeda? Yang pasti yang pertama, yang dulu belum ada anak sekarang. Itu perbedaan dan itu jadi sebuah berkah untuk saya juga dan juga untuk keluarga saya. Terus Natal yang sebelumnya itu mungkin adalah sesuatu hal yang dimana saya belajar bahwa saya bisa mengubah hidup saya. Dan yang Natal hari ini meskipun tidak ada perubahan yang berarti kayak yang harus seperti ya apa, tapi saya di sini belajar bahwa menjadi seorang bapak itu tidak mudah. Jadi seorang bapak itu harus bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak. Meskipun kadang di setiap harinya dari Natal tahun lalu melewati ke Natal sekarang itu banyak sekali ya pasti ya percobaan lah, yang rewel dan lain sebagainya, pulang kerja kadang-kadang pengen istirahat nggak bisa dan lain sebagainya, itu pasti ada. Tapi semua itu adalah hikmah, semua itu adalah berkat yang Tuhan berikan, dan semua itu memang sudah diatur oleh Tuhan. Itu aja, terima kasih. Ya, Bapak di dunia aja sulit, apalagi Bapak di surga yang mengurusin banyak orang ya. Sulit. Musik. Hari ini kami mau datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa berkat-Mu akan mengikuti setiap kami. Ketika kami menjadikan hidup kami ini ya Tuhan sebagai rumah Tuhan. Rumah yang bukan hanya sebagai rumah kami pribadi dan anggota keluarga kami tinggal, tapi hidup kami, Engkau yang mempunyai otoritas yang memimpin kami secara penuh. Engkau owner dari setiap kehidupan kita. Terima kasih ya Bapak. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan turun atas setiap kami ya Bapak. Mari sama-sama nyanyikan yang bisa ya. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku, layanlah
memakai sepatu baru, mobil baru, apapun itu semuanya baru. Tapi Natal berbicara tentang kasih Bapa kepada dunia. Bagaimana kita meresponi kasih Bapa? Yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal buat setiap kita.